Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan batas akhir pendaftaran PSE atau penyelenggara sistem elektronik pada tanggal 20 Juli besok. Karenanya layanan PSE yang tidak melakukan pendaftaran pelayanan operasional akan terancam diblokir. Lalu apakah Anda sudah mengetahui apa sih sebenarnya pendaftaran layanan operasional dan bagaimana posisi para aplikasi tersebut bagi masyarakat Indonesia? Rekan Valencia Melvinci akan menjelaskan dan juga memaparkan sejumlah data menarik untuk Anda. Silakan, Valen. Ya, Abdi, pemirsa, ada isu akhir-akhir ini tentu kerap kali kita dengarkan, kita perbincangkan dan juga kita diskusikan bahwa akan ada rencana pemblokiran beberapa aplikasi yang ternyata biasa kita gunakan sehari-hari terkait dengan kebijakan yang ingin diimplementasikan lebih tegas lagi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan ajak Anda dulu kita pahami bersama apa sebenarnya PSE itu. Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE. Ini merupakan badan atau baik negara ataupun kepemilikannya swasta ataupun perorangan yang menyediakan dan juga mengelola sistem elektronik yang salah satunya paling sederhana biasanya kita gunakan sehari-hari di telepon pintar, di laptop atau dimanapun itu. Nah, kemudian apa kebijakan yang ingin diterapkan oleh pemerintah? Ternyata per tenggat waktu 20 Juli 2022, jika masih ada yang belum mendaftar akan diblokir oleh Kementerian Kominfo. Kita lihat ini merupakan kutipan yang disampaikan sebelumnya oleh Dirjen Aplikasi Telematika. Per 20 Juli nanti setiap PSE yang beroperasi di Indonesia wajib terdaftar. Bila tidak mendaftar, maka sanksinya akan dilakukan pemutusan akses ataupun pemblokiran. Ini tegas dinyatakan oleh Kominfo, pemirsa, dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jubir Kominfo, Dedi Permadi pada 22 Juni 2022, secara total ada 4.450 PSE yang sudah terdaftar di Kominfo dan 68 diantaranya merupakan PSE asing. Kita bisa cek masing-masing apa saja yang sudah terdaftar di Kominfo dari pse.kominfo.go.id. Jadi ini merupakan pernyataan tegas yang disampaikan oleh Kominfo dan wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara dan juga penyedia PSE yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa yang kemudian sudah terdaftar sejauh ini, apa yang belum. Yang sudah terdaftar di Kominfo kita bisa klasifikasikan menjadi apa yang terdaftar dari PSE domestik dan juga dari PSE asing. Kalau kita lihat bersama, sebenarnya nama-nama dari aplikasi ini tidaklah asing bagi kita. Setiap hari kita bisa pakai. Domestik yang sudah terdaftar mulai dari Bukalapak, Gojek, OVO, Shopee, Tokopedia, masih banyak lagi yang lain. Namun ini yang biasanya sering kita gunakan. Begitu juga terkait dengan aplikasi yang tentu setiap hari tidak lepas dari genggaman tangan kita. TikTok, Spotify, Telegram, bahkan games Mobile Legends ini ternyata sudah terdaftar di Kominfo. Tapi sebaliknya pemirsa, ada juga yang belum mendaftar ternyata. Salah satunya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ternyata WhatsApp belum terdaftar sebagai PSE yang resmi tercatat di Kominfo. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini merupakan klasifikasi apa yang sudah terdaftar, apa yang belum terdaftar. Tapi sebenarnya bagaimana sejauh ini penggunaan media sosial yang ternyata belum terdaftar tersebut digunakan oleh masyarakat Indonesia? Pemirsa, media sosial yang banyak digunakan di Indonesia berdasarkan sumber yang saya kutip dari We Are Social, ini data terakhir dari total 191,4 juta pengguna media sosial aktif. Ternyata WhatsApp salah satunya yang paling banyak digunakan, 88,4% dan angka ini naik dari tahun sebelumnya. Ada lagi yang juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2021 silam, TikTok. TikTok di 2021 jumlah penggunanya hanya sekitar 38% dari total 191 juta pengguna aktif di Indonesia. Saat ini jumlah pengguna TikTok terus meningkat signifikan sampai dengan 63,1% yang menggunakan TikTok secara aktif setiap harinya. Nah, inilah mengapa kebijakan ini penting untuk diterapkan di Indonesia dan penting untuk dipatuhi oleh seluruh PSE baik swasta maupun dari asing. Kemudian aplikasi yang juga sering digunakan oleh pengguna internet di Indonesia 2021 sampai dengan 2022. Mengapa ini penting? Karena salah satu yang belum terdaftar adalah Google.
Browsing yang ternyata paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ternyata masih Google Chrome, pemirsa, di 76,9% masih digunakan Google. Kemudian yang berbasis internet, Netflix ternyata 11,1%. Jadi inilah mengapa para penyelenggara sistem elektronik yang belum terdaftar ini harus segera mendaftarkan diri mereka masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kominfo. Selain itu, kalau kita tanya apa sebenarnya tujuan PSE ini harus segera mendaftar ke Kominfo dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan cukup mepet, besok 20 Juli 2022, pemerintah ingin menciptakan sistem yang tentunya terkoordinasi di Indonesia. Yang kedua, pemerintah tentu ingin menjaga ruang digital di Indonesia. Yang ketiga, bagi masyarakat, bagi Anda sekalian yang menggunakan aplikasi ini menjadi sebuah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah supaya jika terjadi sesuatu ada landasan hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk pemerintah, apa benefitnya? Salah satunya tentu untuk pengumpulan pajak yang lebih terstruktur dan tidak ada yang lolos dari pengumpulan pajak para PSE ini. Kemudian pemirsa, apa sebenarnya landasan hukum PSE di Indonesia ini? Ada 3. Yang pertama terkait dengan Surat Edaran Menkominfo nomor 3 tahun 2022. Di sini dinyatakan tenggat waktunya adalah 20 Juli 2022. Kemudian ada PP nomor 71 tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan juga transaksi sistem elektronik di Indonesia. Dan yang terakhir terkait dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Ini yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan PSE swasta harus dilakukan di Indonesia. Pemirsa, terkait dengan kalau ada yang bertanya, nanti 20 Juli kalau Google tidak mendaftar bagaimana? Apakah langsung akan diblokir? Ini sebenarnya sudah dijawab oleh juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, yang menyampaikan nantinya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan informasi terkait dengan tenggat waktu ini, diharapkan bisa mendaftarkan diri sesegera mungkin. Namun jika ternyata belum ada itikat baik, nanti juga bisa akan dilakukan komunikasi lebih lanjut lagi. Tapi kalau lewat dari 20 Juli 2022 dan tidak ada itikat baik untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan aturan yang diberikan, tentu bisa diblokir. Tapi tidak pula menutup kemungkinan normalisasi bisa dilakukan setelah administrasi sudah diselesaikan oleh perusahaan-perusahaan bersangkutan.